Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami rindukan kebenaran firman Tuhan. Boleh kami dengar, boleh kami renungkan dalam hati kami. Kami siap untuk duduk diam. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu mengatakan 2 orang sepakat meminta dalam nama-Mu, Engkau hadir. Mau mengabulkan setiap doa kami. Saat ini kami lebih daripada 2 orang. Dan firman-Mu mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Biarlah setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini mengajar kami, menegur kami, mengubah hidup kami, supaya ketika kami pulang dari ruangan ini, kami sungguh-sungguh sudah diubahkan. Kami menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Pakai hamba-Mu dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk membuka hati kami, duduk diam. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita? Boleh lihat kanan kirinya ada sukacita kah? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus kalau siang hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada gembala Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga seluruh pengerja tentunya berterima kasih, dan seluruh jemaat Tuhan. Kita percaya siang hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin bercerita. Ada sebuah kisah dari seorang ibu yang mempunyai seorang anak. Kebetulan ibu ini adalah seorang yang sudah ditinggal oleh suaminya yang sudah meninggal. Ibu ini kesehariannya bekerja sebagai seorang cuci gosok dalam rumah orang-orang yang memerlukannya. Suatu ketika Bapak Ibu, anaknya waktu pulang sekolah tersandung oleh batu. Tanpa disadari ternyata sepatu yang punya cuman satu-satunya robek. Lalu anak itu pulang dan menyampaikan kepada mamanya, "Mama, sepatuku robek. Bagaimana dong, Ma? Nanti hari Senin ada upacara. Mama ada uang nggak? Belikan dong sepatu yang baru." Memang sepatu itu kelihatannya memang sudah agak usang. Lalu mamanya sempat berdiam sejenak. Dia sempat merenung. Dia cuma berbicara kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana? Apa yang menjadi rencana-Mu? Uang yang ada dalam dompetku saat ini hanya cukup untuk membeli sepatu baru buat anakku. Tapi bagaimana aku harus membiayakan untuk kehidupan besok? Saat itu kemudian dia bawa kembali doa tersebut pada malam hari ketika anaknya tidur. Namanya anak-anak kan tidak tahu ya Bapak Ibu, dia tetap berharap mendapatkan sepatu yang baru. Tetapi pada saat itu Tuhan belum menjawab sesuatu.
Dia malam kembali berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Aku sudah nyatakan bahwa aku punya uang cuma segini. Kalau aku beli sepatu berarti aku tidak bisa menjalankan kehidupanku selanjutnya. Lalu besoknya tiba-tiba paginya datanglah seseorang yang mengendarai motor. Ibu-ibu juga datang ke rumahnya, kemudian dia ketok pintu. Begitu dia lihat, loh ibu kan sudah lama, apa kabar? Si ibu itu bilang, iya saya sudah lama cari-cari ibu. Ternyata saya baru dikasih tahu orang oleh keamanan di sini, ibu tinggal di sini. Iya, ada apa Bu? Apa yang saya bisa bantu? Lalu si ibu yang naik motor itu bilang, Bu, saya butuh bantuan ibu. Untuk cuci gosok, kebetulan saya banyak kerjaan yang saya tidak bisa handle lagi. Apakah ibu bisa? Tanpa ambil pusing, si ibu itu, tukang gosok itu bilang, oke, saya siap. Dan yang luar biasa, ibu itu bilang begini, Bu, kebetulan saya ada uang. Saya ingin kasih uang muka buat ibu untuk 1 bulan ke depan. Dan akhirnya si ibu itu meneteskan air mata. Dia bersyukur. Dia bilang, Tuhan, terima kasih untuk jawaban doa. Kau sudah menjawab doaku. Sehingga aku bisa membelikan sepatu untuk anakku. Dan hari itu anaknya diberikan sepatu dan ibu itu mendapat pertolongan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini memberikan saya kerinduan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan juga sebuah kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Seorang janda yang mempunyai seorang anak yang mendapat pertolongan Tuhan juga tepat pada waktunya. Kita melihat kisah ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan 16. Saya undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan.
Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tema saya pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum saya sampaikan, saya perkenalkan dulu. Nama saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Saya ditemanin oleh istri saya, Ibu Sinta, yang satu-satunya buat saya adalah wanita tercantik. Ya pasti dong, karena cuma ada satu. Kami sudah punya anak 2, mantu 2, cucu 4. Ya, puji Tuhan. Oke, itu aja. Nah, tema khotbah saya pada pagi menjelang siang hari ini adalah tema iman yang mengalahkan logika. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kisah yang tadi baru kita baca bersama adalah sebuah kisah yang memberikan saya bahan untuk saya sampaikan dari kisah kenyataan yang tadi saya sudah sampaikan sebagai pendahuluan. Nah, kisah ini kita tahu bahwa pada masa itu ketika Elia berada di sungai kering ke Kerit, dan sungai Kerit sudah mulai mengering. Sudah mulai mengering karena memang Tuhan sudah pakai Elia untuk menyampaikan bahwa di Sidon, di wilayah Sarfat juga termasuk wilayah Israel, itu mengalami kekeringan kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan. Jadi 3,5 tahun. Nah, ketika sungai itu sudah mulai kering, Elia diperintahkan Tuhan, bangun, dengarkan perintahku. Firman Tuhan mengatakan jelas, pergi ke Sarfat, aku akan memelihara engkau dari seorang janda. Mungkin begitu Tuhan ngomong seorang janda, langsung Elia bilang, wah mudah-mudahan janda yang kaya ya. Elia mungkin pikirannya seperti itu, janda kaya nih aku ketemu. Tapi tidak seperti itu. Lalu Tuhan bilang, pokoknya pergi bersiaplah, dan Elia taat. Esok harinya dia bersiap, singkatnya dia langsung pergi. Setelah dia pergi berada di sana, begitu. Oh iya, saya mau sampaikan, perjalanan dari Sarfat ke dari Sungai Kerit. Sungai Kerit sampai ke Sarfat itu saya coba cari sumber, ternyata perjalanannya kurang lebih memakan waktu jarak 160 kilometer. Saya bayangkan pada masa itu bukan jarak yang dekat. Karena di masa itu jarak itu harus ditempuh naik turun. Tidak rata seperti saat-saat ini. Lalu saya coba mulai googling lagi. Perjalanan kaki, jalan kaki seorang yang normal itu bisa menempuh berapa kilo dalam 1 jam. Saya coba cari tahu, akhirnya saya ketemukan bahwa maksimum orang bisa berjalan itu 1 jam 5 kilometer. Nah, dalam 5 kilometer berarti dia membutuhkan waktu berapa jam Bapak Ibu? 30 jam ya, karena 150 kilo, 30 jam. Jadi kalau dibutuhkan waktu tanpa istirahat berarti 1 hari lebih dia harus sampai sana. Makanya begitu si Nabi Elia sampai di Sarfat, dia ketemu dengan seorang janda, dia nggak berpikir tuh bahwa ternyata memang perempuan itu yang diutus Tuhan. Tapi yang dia lakukan pertama kali dia bilang, berikan aku minum. Karena apa? Karena dia sudah haus.
Dia perjalanan dalam 1 hari penuh. Jalannya pakai apa? Pakai motor atau pakai unta? Jalan kaki Bapak Ibu pada masa itu. Ya, dia harus berjalan kaki turun naik gunung. Ya, sampai di sana dia minta minum. Dia bilang baru perempuan itu mulai ambil air, mau ambil air kasih dia minum, malah si Nabi ini bilang, jangan lupa ya, aku juga minta sepotong roti kecil, potong roti bundar kecil. Si perempuan itu baru mau ambil kendi, apakah dia bilang, ini nggak tahu diri ini, kakek tua katanya. Apakah dia bilang seperti itu? Tidak. Si perempuan janda itu dia langsung kasih air minum dan dia sampaikan kepada si janda itu, Nabi Elia. Dia bilang, aku sampaikan kepada engkau bahwa sesungguhnya aku tidak punya roti kecil pun nggak ada. Sekarang ini aku punya cuman hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Aku lagi cari kayu nih, mau mengumpulkan kayu-kayu itu untuk aku mengolah bahan ini menjadi makanan terakhirku. Karena sudah nggak ada lagi. Dia bilang setelah ini pun aku akan mati. Lalu si Nabi Elia ini bilang, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan itu. Tapi jangan lupa, buatkan aku dulu sepotong roti kecil ini supaya aku makan. Maka singkatnya dibuatlah untuk Nabi Elia ini. Janda Sarfat ini tidak ada perkataan, karena di dalam Alkitab tidak dicatat bahwa janda Sarfat ini mengeluh ataupun marah, kesal, tidak. Tapi janda Sarfat ini melakukan seperti yang Nabi Elia katakan. Persis seperti yang Nabi Elia katakan. Nah Bapak Ibu, di dalam kisah ini saya melihat sebuah kisah yang sungguh dramatis. Pada akhirnya kita melihat iman dari perempuan ini atau janda ini bisa melampaui logikanya. Mengalahkan logika yang tadinya dia berpikir hari ini adalah hari terakhir aku mengumpulkan beberapa potong kayu untuk mengolah tepung dan minyak dengan minyak adalah hari terakhir. Tapi kedatangan Elia membawa pertolongan, membawa keselamatan. Pertanyaannya adalah, iman seperti apa yang mengalahkan logika? Ini yang kita mau pelajari bersama-sama. Yang pertama, iman yang percaya kepada firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang percaya firman Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya coba merenungkan di dalam persiapan khotbah saya. Percaya kepada firman Tuhan yang terambil dalam Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa si wanita ini atau janda ini bersama dengan anaknya bisa langsung percaya ketika dia mendengar perkataan jangan takut. Perbuatlah seperti yang engkau katakan. Dia bisa langsung percaya, kenapa? Saya mendapatkan perenungan ini adalah karena janda ini sudah mengalami proses yang panjang. Selama dia mengalami kekeringan, seperti kita tahu, di masa itu seorang janda tidak mendapatkan prioritas untuk memperoleh pekerjaan.
Dia bisa menghabiskan uangnya dengan sisa-sisa yang ada. Proses yang panjang dari musim kering itu membawa dia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Proses panjang itu tidak membuat dia terpengaruh oleh keadaan di Sidon. Kerajaan yang ada di Sidon. Raja Ahab bersama istrinya bernama Elizabeth. Mereka adalah golongan yang percaya kepada Baal. Baal itu adalah dewa kesuburan dan dewa hujan. Perempuan ini tidak terpengaruh sama sekali dengan lingkungan yang ada. Dia mengalami proses demi proses. Saya merenungkan kenapa di sini ada seorang anak yang dibawa. Saya sangat percaya. Anaknya pun diajarkan mengalami proses ini. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau saat ini kita sedang mengalami proses, jangan pernah mengeluh Bapak Ibu. Proses kita ini masing-masing berbeda. Tapi satu hal yang harus kita percaya. Bahwa proses itu mendatangkan iman kita. Iman yang teguh. Kita tidak tergoyahkan. Kita mengalahkan segala apa yang kita bisa lihat. Karena kita memiliki Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha hadir, maha tahu dan maha kuasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Proses demi proses. Dia harus jalani. Saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saat ini sedang mengalami proses apapun bentuknya, seperti janda ini, dia sedang mengalami proses di titik terakhir. Dia sudah mengatakan, Tuhan, hari ini mungkin hari terakhirku. Kalau aku tidak ditolong sama Tuhan, aku sampai mati, aku juga tidak akan meninggalkan namamu. Mungkin si janda Sarfat ini sudah berdoa seperti itu. Tapi Tuhan tolong tepat pada waktunya. Saya mau ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Semua kita ini pasti mengalami yang nama proses kehidupan. Betul Bapak Ibu? Tinggal tergantung bagaimana kita menjalankan proses itu. Apakah selama kita menjalani proses itu kita bersungut-sungut? Apakah kita tetap melihat kuasa Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kita? Perempuan ini bisa percaya karena dia sudah mengalami proses itu. Saudara tahu emas yang semakin murni, emas yang murni sekali, itu semakin panjang prosesnya. Dibakar, ya, dibakar lagi, belum murni. Sampai murni benar-benar menghasilkan emas 24 karat. Yang 99,9%. Nah kalau saat ini saudara sedang mengalami yang namanya proses ini, jangan pernah kecil hati. Percayalah, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada dalam hidupmu. Yang saya lihat ketika perempuan ini yang ada dalam kisah janda di Sarfat ini. Dia tidak menolak, dia tidak memungkiri keadaan dia kepada Nabi Elia itu. Dia tidak mengatakan, ya Bapak Nabi, mana mungkin aku bisa memberi engkau roti sepotong, walaupun hanya kecil. Ini buat makananku terakhir, tapi dia tidak ucapkan itu. Dan di saat yang tepat, Tuhan langsung mengatakan ini waktu yang tepat untuk menolong perempuan ini. Begitu juga dengan kita saat ini Bapak Ibu. Mungkin saudara datang ke gereja ini dengan sebuah pergumulan. Saudara katakan, Tuhan aku sedang mengalami banyak hal dalam keluarga, dalam kesehatan mungkin, atau mungkin ada keluarga kita yang belum bersama-sama di gereja ini.
Mari siang hari ini tetap percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kita pegang itu, percaya sungguh-sungguh, jangan pernah meragukan. Memang kalau kenyataan seringkali kalau kita lihat keadaan kita, nggak mungkin. Ya, kita cuma bisa berseru, Tuhan, aku tahu saat ini gajiku 10 koma. Ya aku pikir cukup Tuhan. Tahu-tahu di dalam bulan ini banyak pengeluaran. Sebelum tanggal 10 sudah koma Tuhan. Sudah nggak ada lagi uang. Tetap berseru kepada Dia. Percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Amin. Dia akan memelihara engkau. Karena Tuhan kita itu, Dia mendengar. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mengapa iman bisa mengalahkan logika? Hal yang kedua, iman yang berdasarkan janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan seperti apa? Di situ dikatakan dengan jelas, ada janji Tuhan di ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bilangan 23 ayat 19 juga mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Apakah ia berkata-kata lalu tidak melakukannya? Apakah ia berfirman lalu tidak menepatinya? Ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia bisa berjanji. Lalu mengapa si janda ini bisa percaya kepada janji itu? Setelah percaya, lalu dia mendengar janji itu. Yang mengatakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Bisa spontan dia percaya bahwa itu adalah janji firman Tuhan. Adalah janji buat dia. Dikatakan jelas, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Luar biasa. Saya mau ingatkan kepada kita. Mungkin pada masa itu, si janda itu sudah mengalami, menerima banyak janji dari Raja Ahab, dari para imam yang memimpin upacara-upacara bahwa akan turun hujan. Mungkin juga ada tetangga-tetangganya yang sudah berjanji untuk menolong perempuan ini. Tapi semuanya nihil. Dan yang luar biasa, ketika dia mendengar perkataan Nabi Elia, dia bilang, ini adalah janji Tuhan. Dia langsung percaya kepada janji yang ada di dalam firman Tuhan itu. Dia pegang, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli ini tidak akan berkurang. Inilah yang membuat janda ini bisa ditolong Tuhan. Tuhan melihat momen ini. Tuhan melihat hati. Nah hari ini Bapak Ibu, kedatangan Bapak Ibu ada di gereja ini. Tuhan lihat hatimu. Apakah ketika kita mendengar firman saat ini, kita sedang berpikir, bentar lagi habis selesai ibadah saya mau makan di mana ya? Habis ini saya mau ke Citraland, mau belanja. Atau mungkin mau ke rumah siapa ya? Yang Tuhan inginkan siang hari ini mengajar kepada kita. Periksa hatimu. Pegang janji itu. Karena janji itu ya dan amin. Janji
bukan kata manusia, tapi janji yang Tuhan ucapkan. Ini luar biasa, karena Tuhan bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Ya, Tuhan adalah Allah, Dia adalah Allah sendiri. Dia tidak pernah mengingkari janji. Tidak seperti kita, ada lagu yang mengatakan janji-janji tinggal janji. Ya, terus apa lagi ya? Bulan madu hanya mimpi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang janjinya. Karena firman-Nya tidak pernah berubah. Ya, jadi hal yang kedua ketika saudara sedang mengalami proses sampai titik terendah. Saya ingat titik terendah loh, dia sudah sampai menyerah. Tuhan besok aku mati, aku siap lah Tuhan. Saya teringat sebuah kisah yang ada di kitab Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak ingat kisah ini? Ketika Sadrak, Mesak mau dimasukin ke dalam dapur api. Apa yang dia katakan kepada Nebukadnezar? Rajaku Nebukadnezar, sekalipun engkau melemparkan aku ke dalam api ini, dan Tuhan tidak menolong, aku tidak akan menyembahmu. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Kenapa dia bisa berkata seperti kuat seperti itu, berkata seperti itu. Tidak goyah imannya, karena dia punya janji Tuhan. Dia tahu janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan saat itu dilempar, dan bahkan orang yang melemparnya juga ikut terbakar. Tapi setelah ada di dalam api, Tuhan ternyata Nebukadnezar lihat, waktu dimasukin 3 orang, kok kenapa sekarang ada 4 orang? Karena ada pribadi, katanya sih ini adalah pribadi Yesus. Malaikat, ada seorang malaikat. Tapi ada juga orang yang menyampaikan itu salah satu figur malaikat yang Yesus, wujud Yesus. Nah demikian juga dengan perempuan ini. Tuhan tahu waktu yang tepat karena dia melihat hati perempuan ini yang tulus, yang tidak takut yang namanya dengan kematian. 2 hal inilah yang menjadi pegangan, yang menjadi kunci bagaimana Tuhan menolong dia. Hal yang ketiga Bapak Ibu. Iman yang seperti apa yang dapat mengalahkan? Iman seperti apa yang dapat mengalahkan logika? Yang ketiga adalah iman yang taat melakukan firman Tuhan. Di situ dikatakan ayat 13-nya, jangan takut, pergilah perbuat seperti yang engkau katakan itu. Tetapi dahulukanlah buatlah bagiku daripadanya sepotong kecil roti dan bawalah kepadaku bawalah kepadaku. Sesudah itu buatlah bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah ini yang luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga ini jelas firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan itu setelah dia percaya kepada firman, yang kedua dia sungguh-sungguh melakukan segala apa yang difirmankan. Setelah percaya, terus dia siap untuk melakukannya. Janjinya itu ditaruh dalam hatinya untuk dilakukan tepat seperti. Dalam kisah ini ada kata 3 kali seperti. 3 kali kata seperti itu yang disampaikan. Itu jelas-jelas mau menekankan bahwa kepercayaan daripada janda itu tidak pernah bergeser dari kepercayaan Allah orang Israel. Dia tidak dipengaruhi sedikit pun oleh penyembahan berhala, dewa Baal itu. Jelas dikatakan janda ini taat melakukan firman Tuhan. Seperti yang kau katakan, buatlah lebih dahulu. Dia tidak melakukan hal-hal yang
yang lain. Ayat 15, 16 di situ dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti, ada kata seperti yang dikatakan Nabi Elia. Ya. Dan yang ke-16 juga dikatakan, tepung dalam tempayanmu tidak habis dan minyak dalam buli-bulimu tidak berkurang. Seperti, ada kata seperti lagi, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan Elia. Jadi ini jelas, dalam kisah ini tidak ada satu orang pun yang dapat menolong. Ini adalah perbuatan Tuhan murni, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Saat ini sekali lagi, kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan kita, jangan pernah kecil hati. Ketika kita sedang dalam pergumulan, boleh kita telepon Bapak Gembala, Pak Gembala tolong doakan. Boleh kita minta tolong. Ya, tapi Tuhan melihat hati kita. Ketahuilah Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen, Tuhan mau. Jangan jadi orang Kristen seperti orang Kristen yang seperti teh celup. Bapak Ibu tahu teh celup? Begitu mendengar firman sama teh celup masuk ke dalam air panas, digoyang-goyangin gitu, langsung airnya berubah warna kan. Tapi setelah dipakai berulang-ulang kali, setelah mengalami diproses berkali-kali, warnanya sudah nggak lagi coklat kan, sudah mulai memudar. Jangan sampai iman kita seperti itu. Dikalahkan dengan segala proses yang kita sedang jalani, proses yang sedang kita alami, kehidupan ini. Tapi jadilah orang Kristen yang seperti ikan yang ada di dalam laut. Ikan dalam laut, kalau saudara makan, asin nggak? Nggak asin kan ya? Dagingnya tawar, tetap tawar. Artinya apa? Jadilah orang Kristen yang tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan. Tetap teguh, rajin, tetap walaupun ada pergumulan, walaupun ada tekanan, walaupun ada sakit penyakit yang sedang kita alami, jangan kendor, datang beribadah, cari Tuhan, tetap berdoa. Saudara tahu kehidupan kita ini saat ini seperti sedang melakoni sinetron. Ya, kamera Tuhan nih terus menyorot Bapak Ibu, menyorot tingkah laku, menyorot seluruh kehidupan Bapak Ibu. Dari segala sudut, saudara saat ini datang ke gereja, Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Tuhan melihat hatimu. Apakah Bapak Ibu mendengar firman Tuhan tidur, ataukah Bapak Ibu mendengar firman Tuhan bersemangat, bergairah, waktu Tuhan yang terbaik. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Saya cuman rindu. Firman ini sangat memberkati saya. Saya percaya kalau firman ini sudah memberkati saya, ketika saya bagikan, ini juga bisa memberkati kita semua. Amin. Siapa yang mau mendapatkan pertolongan Tuhan? Saya percaya kita semua. Kalau saudara ditolong, saudara tahu, pada akhirnya dalam kisah ini, perempuan bersama anaknya dan juga Nabi Elia, mereka bisa makan dalam waktu sampai musim hujan kembali dicurahkan. Artinya musim panen yang selanjutnya. Tapi saya menggelitik dalam pikiran saya Bapak Ibu, dalam kisah ini. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah kehadiran Elia ke janda Sarfat itu Tuhan utus untuk menolong janda itu supaya mereka mendapat pertolongan Tuhan untuk bisa makan, atau menurut saudara betul gak kayak gitu? Betul gak Bapak Ibu, Nabi Elia diutus Tuhan untuk menolong janda itu supaya bisa mendapat pertolongan? Setuju gak? Setuju gak Bapak Ibu? Atau saya berpikir sebaliknya, justru
Janda Sarfat itu karena setia melakukan perkara yang kecil, maka Tuhan datang untuk menolong, memelihara hidupnya. Demikian juga kita Bapak Ibu, gereja ini saya lihat masih banyak kursi yang kosong. Lakukan perkara yang kecil. Mulai renungkan, doakan, siapa yang belum kita bawa kepada Tuhan. Saya mendapat mendapat hikmat bahwa pertolongan itu justru malah sebaliknya. Karena kesetiaan seorang janda itu memberi dengan tulus, maka mereka bertiga bisa dipelihara Tuhan. Ada firman mengatakan, diberkati untuk memberkati. Tapi biarlah kita mau balik. Memberkati dulu seberapapun yang kita bisa berkati orang. Maka kita bisa menerima berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Pada saat ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Saya tidak tahu. Tapi ketahuilah Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Hari ini kita belajar tentang kisah dari seorang janda yang diutus Nabi Elia untuk menolong, memberkati, dan mereka bisa mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Saat ini jika hati saudara terbuka untuk Tuhan, Tuhan, aku juga rindu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Pemeliharaan Tuhan. Aku sedang bergumul, aku sedang dalam keadaan yang saat ini dalam titik terendah. Mari responi firman Tuhan ini. Buka hatimu. Izinkan saudara tetap percaya kepada firman. Izinkan janji itu bekerja dalam hidupmu siang hari ini. Dan juga izinkan ambil tindakan setelah kita keluar dari tempat ini. Kita mulai bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya simpulkan pada akhirnya, melalui pelayanan Elia ini, 2 jiwa diselamatkan. Betul gak Bapak Ibu? Sebab kalau tanpa Nabi Elia datang ke tempat itu, mereka sudah mengalami kematian. Tapi ada rencana Tuhan yang besar, supaya 2 orang ini diselamatkan lewat apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Elia. Mari saat ini siapkan hati kita. Saya undang Pak Muji untuk maju ke depan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu buah lagu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.